Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 2 ayat 22 sampai 38. Lukas 2 ayat 22 sampai 38 yang mengatakan, dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkannya kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan mematangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat pagi. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara baik yang di gereja, yang ada di rumah, semua berada dalam keadaan sehat. Memang kondisi sekarang ini bukanlah kondisi yang mudah, sebab pandemi COVID ini ternyata memakan korban yang semakin banyak waktu ke waktu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga dari khotbah berseri kita dengan tema besar Advent menatap cermin diri. Jadi kita bercermin dari berita-berita firman Tuhan ini untuk melangkah di sepanjang Advent ini. Belajar dari para tokoh Alkitab, orang-orang yang ada di seputar Natal Kristus untuk menjadi orang Kristen yang hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dengan tema Simeon dan Hana, kesempatan itu masih ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara saat ini dalam posisi seperti ini? Sedang menunggu. Menunggu apa? Mungkin menunggu punya anak. Mungkin menunggu suami mau ke gereja. Mungkin menunggu orang yang paling dikasihi segera bertobat, kembali pada jalan yang benar.
Pada satu ketika ada cerita tentang seorang ibu, seorang perempuan yang menangis histeris di gereja, di teras depan gereja. Lalu pendeta, ibadah belum mulai ya, pendeta kemudian menghampiri perempuan itu karena para presbiter juga sudah mulai ribut. Perempuan ini tidak mau bicara apa-apa, hanya menangis dengan suara histeris. Mungkin dia gila, kata para presbiter. Pendeta ke depan lalu bertanya pada perempuan itu, kenapa kamu menangis? Dan dia katakan, Pak Pendeta, hari ini mama saya dibaptis. Bukankah itu berita sukacita? Kenapa kamu justru menangis? Lalu perempuan itu katakan, sejak saya lahir bahkan ketika papa mama saya kawin, mereka berdua berbeda iman. Ibu saya bukan Kristen. Dan saya bertumbuh, diajak atau dituntun oleh ibu saya, diantar ibu saya untuk sekolah minggu di gereja. Tapi dia sendiri tidak pernah masuk gereja. Saya terus berdoa. Saya berpikir 5 tahun dia akan berubah dan mau dibaptis. Tidak juga. 15 tahun tidak juga. Dan ini tahun ke-25. Pada saat saya sudah berusia 35 tahun, baru mama saya mau dibaptis. Buat saya, ini sukacita besar karena itu saya menangis. Karena masa penantian saya tidak sia-sia. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara menunggu dan jawabannya sama seperti yang kita harapkan. Lalu bagaimana dengan mereka yang menanti tanpa jawaban? Bagaimana mereka yang menanti tetapi tidak kunjung datang apa yang dinantikan itu? Menunggu memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada hari ini kita akan melihat atau bersama-sama belajar tentang beberapa orang tua yang menunggu. Ya, peristiwa itu diawali dengan kedatangan dari pasangan suami istri dan anak mereka, Yusuf, Maria, dan Yesus ke Bait Allah. Kapan persisnya? Saudara-saudara kita Katolik memperingatinya pada tanggal 3 Februari. Ya, karena dalam Alkitab kalau kita ikuti dengan teliti bacaannya tadi, setelah 1 bulan berarti tanggal 25 Januari kalau pakai kalender kelahiran Yesus yang kita lakukan sekarang, 8 hari kemudian Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah. Nah, mereka berdua datang ke sana untuk apa? Ada 2 hal yang dilakukan. Pertama, mereka melakukan sebuah tradisi Yahudi yang namanya Pidyon Haben. Pidyon Haben ini adalah penebusan anak sulung laki-laki di Bait Allah dengan uang 5 shekel. Jadi semua keturunan yang laki-laki di Israel mestinya jadi imam. Itu pemahaman orang Yahudi. Tetapi yang jadi imam itu hanya dari keturunan tertentu. Keturunan Harun. Harun dari Lewi. Selain itu tidak bisa menjadi imam. Karena itu keturunan yang bukan dari Harun, mereka pergi ke Bait Allah. Mereka menebus anak sulung mereka, kalau itu laki-laki, ya, menebus anak sulung mereka dan harus membayar uang sejumlah 5 shekel. 5 shekel itu kalau dirupiahkan kurang lebih 21.000. Kurang lebih 21.000 rupiah. Angka yang tidak cukup mahal sebenarnya untuk kita sekarang ini. Tapi jangan lupa Yusuf dan Maria tidak kaya. Sehingga jumlah itu adalah jumlah yang besar. Unik sekali karena firman Tuhan tadi menceritakan apa? Mereka ke Bait Allah bukan untuk menebus Yesus dengan membayar 5 shekel karena papa mamanya bukan keturunan imam, ya, Yusuf maupun Maria bukan keturunan imam, tetapi mereka ke Bait Allah untuk menyerahkan anak mereka. Ya, unik sekali. Jadi mereka ke sana bukan untuk menebus, tetapi menyerahkan anak mereka. Kenapa begitu? Karena Yusuf dan Maria sadar betul anak ini bukan milik mereka,
tapi milik Allah. Ini simbolisasi, kami bawa serahkan pada yang punya, dan kalau ia mengizinkan kami untuk merawat dan membesarkannya, maka itu sebuah kepercayaan besar bagi kami berdua. Yang kedua, kenapa mereka ke bait Allah? Karena Maria selama 40 hari tidak boleh sama sekali beribadah. Pada saat setelah melahirkannya tidak boleh beribadah, karena pada saat melahirkan kan ada darah yang keluar. Nah, di dalam tradisi Yahudi, orang yang mengeluarkan darah dia tidak tahir. Menyentuh barang-barang yang kudus saja tidak boleh. Karena itu masuk teras bait Allah atau pekarangan bait Allah saja Maria tidak boleh. Dan sekarang dia datang karena sudah 40 hari harus mentahirkan dirinya. Bagaimana caranya? Bawa persembahan untuk Allah. Persembahan itu bisa macam-macam. Kalau orang kaya, dia bisa beri sapi, dia bisa berikan domba. Tetapi karena mereka berdua bukan orang mampu, maka yang diberikan adalah burung tekukur. Mereka bawa untuk mempersembahkan pada Tuhan, terima kasih, saya sekarang sudah dapat beribadah lagi. Nah, pada saat mereka datang dengan dua tujuan itu, mereka berjumpa dengan dua orang lansia. Ya, mereka berdua ini adalah Opa Simeon dan Oma Hana. Simeon tidak disebutkan berapa usianya, ya, tetapi dia sudah sangat tua karena Allah katakan begini, kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kalau ada kalimat seperti itu, berarti usianya pasti bukan sekedar tua, tetapi sudah sangat tua. Siapa Simeon itu? Simeon adalah pemimpin sekolah tinggi Yahudi atau orang Farisi. Ya, jadi dia ini sebenarnya kepala sekolah dari sekolah Yahudi, sekolah agama Yahudi di Yerusalem. Hanya Simeon ini tersingkir karena dia punya pemahaman teologi berbeda dari orang Yahudi pada umumnya. Dia memahami Mesias berbeda dengan cara orang Yahudi memahami Mesias. Saya sudah berkali-kali katakan dari mimbar ini, bahwa pemahaman orang Yahudi Mesias itu datangnya dari atas, dalam keagungan dan kemegahan. Mana mungkin Mesias lahir di kandang sebagai manusia berasal dari bumi? Orang Yahudi menolak itu. Nah, si Simeon beda sekali pemahamannya tentang Mesias. Karena buat Simeon, Allah punya banyak cara untuk menyatakan dirinya. Tidak harus ikut konsep berpikir kita. Raja tidak selalu, yang namanya raja tidak selalu harus lahir dari orang-orang hebat dan besar. Raja itu menyangkut kepemimpinan, cara memimpin, dan dia bisa lahir dari bawah, dari orang-orang biasa. Konsep pemikiran teologi Simeon ini berbeda sehingga dia tersingkir. Nah, Simeon ini ayahnya bernama Rabi Hillel, ya. Ini tradisi ya Bapak Ibu, karena kalau cari di Alkitab tidak akan ketemu ini. Ini tradisi dari bapak-bapak gereja yang memahami hal ini. Dan Simeon ini ayahnya Gamaliel. Siapa Gamaliel itu? Dosennya Paulus. Ya, Rasul Paulus, dosennya adalah Gamaliel. Sehingga menurut tradisi Gamaliel, ayah Gamaliel adalah Simeon karena sama-sama turunan guru. Nah, ini Opa Simeon. Siapa Hana itu? Hana, kata firman Tuhan, data tentang Hana sangat sedikit. Itu biasa ya. Perempuan di dalam Alkitab itu sehebat apapun dia bukan siapa-siapa. Sehingga data tentang Hana sangat sedikit. Di situ dikisahkan dia berusia 84 tahun, anak dari Fenuel, suku Asher. Kenapa perlu ada nama suku Asher? Karena dia tidak berasal dari Israel Selatan. Ya, Yehuda dan Benyamin tidak. Dia berasal dari Israel Utara. Ini orang-orang
yang seringkali berbenturan dengan orang-orang di bagian selatan. Dia bukan berasal dari lingkungan Bethlehem, Yerusalem, daerah-daerah selatan, tapi dia orang yang jauh. Dia Hana. Dia, kata firman Tuhan, sudah menjanda setelah kawin hanya 7 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya jelaskan 2 minggu lalu, tradisi Yahudi menikah itu usia muda. Ya, itu tradisi Yahudi. Nggak boleh orang menikah di usia sudah sangat matang seperti saat ini. Nggak ada dalam budaya Yahudi. Sehingga kalau dikatakan 7 tahun menikah kemudian suaminya meninggal, berarti dia hidup sebagai janda di era seperti ini, di mana janda tidak diperhitungkan, janda disepelekan, janda dianggap sebagai orang berdosa. Berarti Hana hidup bukan sebagai orang yang senang. Dia miskin, dia menderita karena diadili oleh orang lain tanpa tahu apa salahnya. Itu posisi janda pada saat itu. Dan tidak heran kalau dikatakan kehidupan dari Hana itu lebih banyak di bait Allah. Dia doa, dia puasa, sekalipun tidak boleh masuk di dalam, perempuan. Dia hanya boleh ada di halaman depan bait Allah. Tetapi hubungannya dengan Tuhan dekat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika Yesus datang diantar oleh Yusuf dan Maria, ayah dan ibunya. Entah siapa yang memberitahu Simeon dan Hana. Orang banyak sekali, dan membawa anak ke bait Allah itu dilakukan oleh banyak orang Yahudi. Lalu bagaimana Simeon dan Hana tahu, paling tidak Simeon, bahwa ini Mesias? Kalau kita baca dalam perikop tadi, di situ dikatakan mereka diurapi, atau khususnya Simeon diurapi oleh Roh Kudus. Allah berdiam di dalamnya dan tidak heran Roh Kudus yang memberitahukan hal itu kepadanya. Sehingga ketika Yesus diantar kepada mereka, masuk ke bait Allah, melewati mereka, Simeon membuka tangan dan mengambil bayi itu. Kata firman Tuhan, dia menatang itu bagaimana? Mengangkat dengan tangannya ke atas. Dan dia bersyukur sekali karena penantiannya tidak sia-sia. Masa tunggunya berakhir dengan datangnya Sang Mesias yang sempat dilihatnya. Buat Simeon ini kesempatan sangat berharga. Dan sebagai orang yang diurapi Roh Kudus, dia bernubuat di situ. Dia katakan, anak ini akan membawa perseteruan. Memang benar, kita tahu bagaimana konflik politik yang terjadi. Lalu mereka kemudian menyeret Yesus dalam penderitaan serta menyalibkannya. Dan apalagi kata Simeon, anak ini akan menyelamatkan seluruh dunia. Ya, dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Bangsa yang menolaknya, kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam mereka. Tidak heran kalau Yusuf dan Maria terheran-heran mendengarkan apa yang dinubuatkan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kedua lansia ini yang memberikan diri mereka hanya khusus untuk pekerjaan Tuhan, boleh melihat sesuatu yang besar dan dahsyat dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan apa? Setelah melihat dan mendengar, Hana kemudian pergi dan menceritakan pada banyak orang tentang siapa Mesias itu, peristiwa yang terjadi di bait Allah. Kesaksian perempuan tidak pernah dipedulikan, tetapi Hana tidak berhenti bercerita tentang Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Pertama, Allah punya tujuan untuk kehidupan kita dan tidak akan mengambil kita pulang sebelum tercapai. Allah punya
tujuan untuk setiap kita. Saya selalu katakan pada jemaat Jurangmangu, ya, semua orang ada di dunia ini karena punya tujuan. Tidak pernah Allah mencipta dengan sia-sia. Sudah ciptakan seseorang, ya ternyata dia tidak seperti yang saya inginkan. Tidak ada. Bahwa kita punya pilihan-pilihan tertentu dalam hidup, iya. Tetapi target besar Allah untuk setiap kita ada. Saya tadi cari video di YouTube. Saya dapat sebenarnya, tetapi kayaknya kurang etis kalau ditayangkan. Karena ini bercerita tentang seorang laki-laki di padang pasir yang kehabisan air. Jadi dia angkat, dia punya botol, sudah tinggal 1 tetes di lidahnya. Setelah itu tidak ada air lagi. Dan dia masih berjalan jauh. Tiba-tiba dia lihat ada seorang perempuan yang berdiri dan menunjuk pada keran di depannya. Dan datang sebuah tangan. Tangan itu jadi kurang lebih pria itu jalan begini, tangan itu ada di depan, didorong sama dia, tangan itu minggir. Jalan dia menuju ke keran itu, datang lagi tangan itu dan menunjuk ke arah lain. Dia lihat sebentar, dia balik lagi karena ingin minum. Ditahan oleh tangan itu, dia panjat, tangannya besar, dia panjat tangan itu, terus berusaha sampai pada keran tersebut. Dan tangan itu terus menunjuk ke arah yang berbeda. Dia tidak mau ikut. Sampai akhirnya dia tepis tangan itu. Dan dia mulai keluarkan barang-barang dari tasnya. Dia memperbaiki pompa yang sudah, keran yang sudah rusak sebenarnya. Sampai akhirnya keran itu jadi. Dan ketika dia putar keran itu, hanya ada 1 tetes kecil yang menetes di lidahnya. Dan dia puas sekali. Lalu ini cerita kartunnya yang ada di YouTube. Lalu cerita itu, gambar itu beralih ke yang ditunjuk tangan tersebut. Ternyata di balik batu-batu yang bertimbunan ada sebuah danau biru sekali. Dan kalau dia ikut petunjuk itu, dia akan bertemu dengan sumber air yang jauh lebih banyak daripada setetes air. Apa yang mau dikatakan dalam cerita ini? Kadangkala kita berkeras pada target kita, berkeras pada tujuan kita, ini yang benar. Kita terus berusaha. Saya selalu katakan, kalau kita bertanya, apa sih rencanamu untuk hidupku Tuhan? Jangan duduk diam dan tunggu, harus bekerja, lakukan sesuatu. Dan kadangkala kita melihat bagaimana Allah membelokkan hidup kita, mencapai target yang Dia punya. Kita ingin ke sana, Allah belokkan ke sini. Banyak orang seperti itu. Sekolah bank, ekonomi, ternyata lain pekerjaannya. Kedokteran, lain Tuhan pakai untuk hidupnya. Seperti itu perjalanan hidup kita. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, jangan keraskan hati. Target-target yang sudah Allah buat dalam hidup kita, kita belajar untuk ikut itu. Allah punya tujuan untuk kehidupan saudara dan saya. Kita tidak dan Dia tidak akan mengambil pulang sebelum tercapai. Hidup berkualitas sangat penting. Jaga kualitas hidup kita, kepekaan pendengaran kita, kepekaan hati kita, kepekaan pikiran kita. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan bisa peka. Dan dia mengerti, oh harus belok ternyata. Oh kalau lurus terus saya dapat, tapi sedikit sekali. Kalau saya ikut jalan Tuhan, kelimpahan itu ada di sana. Kadangkala kualitas hidup yang dekat dengan Tuhan membawa kita pada hal-hal yang tidak pernah kita duga. Sesuai dengan rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Dan ingat, sampai kita sudah minta-minta, udah Tuhan ambil saya. Jangan saya begini terus, saya ambil saya. Tuhan katakan no, targetmu belum tercapai. Apa yang aku mau dari hidupmu belum kelihatan. Walaupun kita sudah lansia dan tua sekali, kalau target belum tercapai, target Tuhan, kita tidak akan pulang. Pelajaran yang kedua, perjumpaan dengan Yesus tidak menghasilkan iman yang diam dan berpangku tangan. Lihat Hana,
Ketika berjumpa dengan Yesus, Simeon menunjukkan sukacitanya dengan menatang Yesus. Simeon sudah sangat tua. Beberapa ahli Alkitab katakan di atas 100 tahun usianya. Untuk zaman itu ya, sudah sangat tua. Ya, kalau di perjanjian lama ada yang umur 200, 300, 696. Itu di perjanjian lama. Tapi era perjanjian baru ada batasannya. 100 tahun lebih. Dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sukacitanya ditunjukkan dengan menatang Yesus. Tetapi Hana usia 84 tahun juga sudah renta. Tetapi semangat dan sukacitanya luar biasa karena perjumpaan dengan Yesus. Dia pergi dan bercerita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara sudah berjumpa Yesus? Jangan berpikir seperti Simeon atau Hana. Suatu ketika ketemu bayi di gereja, lalu kita katakan ini Mesias. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi perjumpaan iman kita dengan dia sudah terjadi ketika Bapak Ibu Saudara percaya betul kepadanya. Sehingga pergi dan bercerita. Jadi pendeta, jadi presbiter, bukan hanya itu. Bapak Ibu tetap jadi diri Bapak Ibu. Berceritalah tentang Yesus dari diri dan hidup saudara. Saudara pemusik, saudara penyanyi, saudara lakukan apa dalam hidup saudara? Jadilah berkat bagi orang banyak. Dalam kapasitas kita masing-masing. Kenapa? Karena saya sudah jumpa Yesus. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita lihat di internet sekarang ini. Baik itu berupa tulisan atau berupa siaran YouTube dan lain sebagainya. Mereka punya pengalaman spektakuler. Lihat bayangan Yesus muncul sehingga akhirnya memutuskan jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin tidak punya pengalaman spiritual seperti itu. Tapi perjumpaan iman kita dengan dia itu bisa kita dapatkan setiap saat. Ketika dengar firman, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman. Perjumpaan itu terjadi. Sukacitalah hadapi hidup. Pergi beritakan dia dengan kehidupan saudara. Supaya nama Tuhan itu semakin dikenal. Bukan dengan khotbah, tetapi dengan kesaksian hidup yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Allah memberi kesempatan pada kita untuk melihat dalam gelap. Tetapi tergantung kita bagaimana menemukan terang itu. Jadi kepekatan gelap itu tetap ada. Allah memberikan kesempatan sehingga dalam gelap kita masih bisa melihat. Tergantung kita untuk menemukan terang itu ada di mana. Korek api itu ada di mana. Lilin itu ada di mana. Cetekan lampu itu ada di mana. Matahari, jendela itu ada di mana untuk melihat matahari. Kita yang harus berusaha. Jadi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kadang-kadang kelihatan sepele dan kecil sekali. Tetapi miliki kepekaan untuk melihat itu sebagai sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Jangan kecil hati Bapak Ibu dan Saudara. Mari buka mata iman. Lihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari situ kita berjumpa dengan terang yang luar biasa itu. Dan kita diutus untuk kemudian menjadi terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal semakin dekat. Biarlah kita semakin merasa sukacita karena Kristus yang sudah datang untuk kita. Kalau selama ini kita mengabaikan kesempatan-kesempatan kecil yang Allah berikan, sekarang coba lihat lagi. Kadangkala nampaknya tidak berarti. Tapi kalau itu sesuatu yang baik untuk hidup ke depan, kecil sekalipun, ambil itu. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berdoa jangan lupa untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Selamat merenung, Tuhan memberkati. Amin.